Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini, Ibu akan membahas tentang getaran dan gelombang, di mana getaran dan gelombang itu ada yang namanya gelombang stasioner, ada yang namanya gelombang berjalan, dan ada yang gelombang transversal dan longitudinal. Mari kita simak pembahasannya di slide selanjutnya. Nah, mari kita simak materi yang dasar dulu. Yang pertama itu ada getaran. Apa sih getaran? Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Apa sih yang namanya titik keseimbangan? Titik keseimbangan itu adalah posisi saat resultan gaya pada benda sama dengan 0. Jadi itu kayak seimbang. Kayak seimbang aja gitu. Pada gambar di atas, gerak bandul dari ABCBA merupakan satu kali getaran. Tetapi kalau dari ABC itu merupakan setengah kali getaran. Dalam melakukan satu kali getaran, bandul memerlukan waktu getar. Nah, waktu getar itu disebut dengan apa? Disebut dengan periode getar yang dilambangkan dengan huruf T besar. Selain ada yang namanya periode getaran, di getaran ini ada lagi yang namanya frekuensi getaran, dilambangkan dengan F kecil, berbeda dengan F besar. F besar itu adalah gaya, di mana frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Nah, nanti ada lagi selain frekuensi dan periode, itu ada simpangan. Simpangan itu adalah kedudukan suatu titik terhadap titik keseimbangan pada suatu waktu tertentu. Nah, simpangan terbesar itu dinamakan amplitudo getaran atau dilambangkan dengan A besar. Pada getaran, ada yang namanya getaran harmonik pada pegas dan ada getaran harmonik pada bandul. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaan rumus-rumusnya. Kalau yang getaran harmonik pada pegas adalah T besar sama dengan 2pi akar M per K, atau bisa dilihat rumus yang bawahnya. Nah, kalian bisa bisa membedakan mana yang getaran harmonik pada pegas dan mana getaran harmonik pada bandul. Ya, kalau pada harmonik pada pegas itu dia memiliki konstanta kayak elastisitas dan pegas, tapi kalau di bandul dia dengan panjang tali. Bandul panjang tali, pegas dengan konstanta pegas. Ya, ingat aja kalau bandul pakai tali, kalau pegas pakai konstanta gitu. Karena pegas nanti mempunyai yang namanya regangan dan regangan dan rapatan. Itu pernah Ibu bahas di elastisitas dan bahan semester 1. Itu udah Ibu bahas konstanta pegas sama panjang tali, bedanya di itu saja. Nah, berarti kalian gak usah bingung kalau misalkan nanti yang ditanyakannya berapa periode misalkan pada getaran harmonik bandul gitu kan. Terus misalkan yang diketahuinya panjang tali, terus yang diketahuinya gaya pemulih, berarti kamu nggak usah bingung. Karena yang diketahuinya udah gaya pemulih dengan panjang tali, maka kamu harus pakai rumus getar harmonik bandul, kecuali yang diketahuinya konstanta, beda lagi. Nah, masuk ke subbab selanjutnya, itu ada gelombang. Apa sih gelombang? Gelombang itu getaran yang merambat, baik melalui medium ataupun tidak. Gelombang yang tidak merambat melalui medium artinya gelombang tersebut dapat merambat melalui vakum atau hampa udara. Gelombang seperti ini dinamakan gelombang elektromagnetik. Oleh karena getaran memiliki sejumlah energi, maka gelombang merambat dengan memindahkan energi tanpa memindahkan mediumnya. Nah, sebagai salah satu contoh, coba deh itu ada kan, suruh celupin jarimu ke dalam gelas yang berisi air tenang. Apa yang terjadi? Ya, maka riak lingkaran pada permukaan air. Selanjutnya riak tersebut akan memencar atau menyebarkan. Nah, kamu celupin tuh, tiba-tiba nanti pasti akan menyebarkan keluar. Nah, itulah contoh dari gelombang. Gelombang bermacam-macam contohnya. Nah, contoh dari gelombang itu ada gelombang transversal dan longitudinal.
Gelombang transversal itu dia gelombang dengan arah rambat dan arah getar yang tegak lurus ya. Terus bisa membentuk puncak dan dasar gelombang. Dia mempunyai bukit dan lembah. Contohnya dari gelombang transversal adalah gelombang air laut atau gelombang tali. Nah, ada lagi nih perbedaannya. Perbedaan dengan longitudinal. Di longitudinal itu dia merupakan gelombang dengan arah rambat dan arah getar sejajar. Terus perbedaan kedua, membentuk rapatan dan regangan. Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Kalau enggak, kalian pernah menemukan permainan yang warna hijau yang kalian pokoknya kalau ditutup dia bakalan jadi lingkaran, tapi kalau di kayak seperti yoyo gitu dilempar dia akan berbentuk memanjang. Itu namanya longitudinal, gelombang longitudinal. Nanti dia mempunyai yang namanya rapatan dan regangan. Nah, nanti ada lagi contohnya nih, transversal. Mana sih yang bukit, mana sih yang lembah, mana sih yang satu panjang gelombang, itu dibahas juga nanti ya. Nanti Ibu bahas. Nah, ini dua ini transversal sama longitudinal itu kalian harus bisa membedakan. Kalau transversal itu dia berbentuknya seperti detak jantung ya, yang ada di mesin-mesin detak jantung itu ya, dia mempunyai bukit dan lembah. Tetapi kalau longitudinal dia mempunyai rapatan dan regangan. Ya seperti itu. Contohnya ada di per. Ya, di per ya pokoknya di pegas-pegas seperti itu. Nah, di sini ada contoh gelombang transversal. Mana sih yang namanya puncak gelombang, dasar gelombang, bukit gelombang? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita lihat puncak gelombang. Apa sih puncak gelombang? Puncak gelombang itu adalah titik tertinggi pada gelombang. Contohnya di mana? Contohnya di titik A dan E kecil. Itu namanya puncak gelombang, A dan E kecil. Terus mana sih yang namanya dasar gelombang? Dasar gelombang adalah titik terendah pada gelombang. Misalnya di titik C dan G. C dan G itu adalah dasar gelombang. Bukit sekarang. Bukit yang mana bukit? Bukit itu daerah lengkungan AB. OAB. AB tuh lengkungan OAB ya, pokoknya dari arah getar lah, atau DEF itu namanya bukit gelombang. Nah, tadi kalau bukit gelombang OAB atau DEF, yang mana lembah gelombang? Lembah gelombang itu sama daerah lengkungan juga. Bukit sama bukit sama lembah itu dia daerah lengkungan. Kalau bukit di atas, kalau lembah dia di bawah. Lembah itu di BCD, di titik BCD dan FGI. Itu yang namanya lembah dan bukit gelombang. Amplitudo itu nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel. Contohnya di titik AA, CC. Nah, itu amplitudo. Kalau panjang gelombang mana sih panjang gelombang? Kalau panjang gelombang yaitu dia dilambangkan dengan lambda. Jarak antara dua puncak berurutan, misalkan AE. Nah, atau jarak antara dua dasar berurutan, misalnya CG. Nah, kalau panjang gelombang, yang namanya panjang gelombang itu jarak yang ditempuh untuk satu gelombang. Ya, intinya jarak panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh untuk satu gelombang. Daripada kalian ribet-ribet ya, CG itu contohnya dari titik O sampai ke titik D. Titik O sampai ke titik D itu namanya satu panjang gelombang. Kalau periode itu selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan atau dua dasar yang berurutan. Nah, itu tuh lihat kamu yang lambang T besar, itu namanya periode ya, berarti dua puncak yang berurutan. Nah, di sini ada keterangannya yang tadi Ibu sebutin, kalian bisa lihat sendiri kalau tadi kecepatan atau tidak sempat mendengarkan dengan jelas gitu. Nah, ini kalian bisa catat.
gitu. Ini keterangannya yang lebih detail gitu. Kalian bisa pelajarin sendiri, bisa pahamin sendiri lah intinya mah ya, belajar. Nah, ini kalau gelombang longitudinal itu seperti ini bentuknya. Pokoknya dia dapat rapatan sama regangan. Sebenarnya sama gelombang transversal, cuma kan dia bedanya itu dibentuk. Sama tuh, ada rapatan sama regangan juga. Kalau satu panjang gelombang berarti dia menempuh satu rapatan dan satu regangan. Nah, selanjutnya ini tadi sudah dijelaskan tentang pengertian gelombang, yaitu gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium ataupun tidak. Ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang gelombang transversal. Ya, di mana gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Contoh dari gelombang transversal itu adalah gelombang tali dan gelombang air. Nah, setelah gelombang transversal itu ada namanya gelombang longitudinal. Ya, di mana gelombang longitudinal adalah arah getarannya searah dengan rambatnya. Di mana gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Dan contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, tetapi berbeda pengertian gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Kalian bedain aja. Kalau gelombang transversal itu dia kayak ada kayak gambar detak jantung. Nah, yang dia ada puncak dan lembah. Kalau gelombang transversal itu ada puncak dan lembah. Tetapi kalau gelombang longitudinal dia mempunyai regangan dan rapatan. Punya regangan dan rapatan. Nah, di sini mau gelombang transversal, mau gelombang longitudinal, rumus-rumus dasar gelombangnya itu pun sama. Ya, dimulai dari lambda, ada T, ada V. Di mana lambda adalah panjang gelombang, V adalah cepat rambat gelombang, dan T adalah periode. F kecil adalah frekuensi, terus ada lagi omega, itu bukan W tapi itu omega. Omega adalah kecepatan sudut. Ya, K itu adalah bilangan gelombang. Nanti itu dia di gelombang berjalan. Omega dan K, ingat, omega dan K itu dia berada di gelombang berjalan. Ini kita masih bahas tentang seputar gelombang stasioner. Intinya kalian harus menghafalkan rumus-rumus dasar ini. Ini adalah kuncinya. Dari sini, jika kalian sudah hafal dengan rumus-rumus ini, kalian akan bisa nanti gunain rumus yang mana ya untuk mencari rumus ini gitu. Jadi ini adalah salah satu kuncinya. Ini baru gelombang stasioner, belum lagi ke gelombang berjalan. Gelombang stasioner itu adalah gelombang diam. Oke, nanti keterangannya lambda, T, V, omega, apa itu, N, itu kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing ya. Nah, terima kasih. Ini yang rumus-rumus dasar gelombang. Ibu lanjut ke gelombang selanjutnya itu ada gelombang berjalan, dimana nanti di gelombang berjalan itu dia ada yang namanya simpangan getaran, terus ada lagi yang namanya kecepatan getaran, ada lagi yang namanya percepatan getaran. Nah, maka kita harus bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang simpangan getaran ya. Simpangan getaran itu adalah besarnya perpindahan yang diukur dari titik setimbang. Nah, simpangan maksimum itu dia disebut juga dengan amplitudo. Ya, di sini ada rumusnya, yaitu Y A plus minus A sin omega T plus minus KX. Biar kalian gampang, kalian ingat aja Yasin. Ya, setiap malam Jumat kalian baca apa? Baca Yasin. Yasin omega T plus minus KX. Atau bisa kita singkat sama dengan Y sama dengan A maksimum, amplitudo maksimum. Cara menentukan arah
cara menentukan arah amplitudo itu bisa plus atau minus bagaimana? Nah, di sini ada penjelasannya. Jika amplitudo dia bergeraknya dari atas, itu kalian lihat gambar yang ini. Nah, jika dari amplitudonya dari atas, maka amplitudonya bernilai positif. Tetapi jika amplitudonya dari bawah seperti ini, maka amplitudonya bernilai negatif. Nah, sudah di situ sin omega t, di mana omega adalah kecepatan sudut dan t adalah waktu. Pokoknya omega dengan t, k dengan x itu tidak bisa dipisahkan secara langsung. Gak boleh, itu sudah berpasang-pasangan. Omega pasangannya dengan t dan k berpasangan dengan x. Tapi kalau pindah posisi, misalkan si kx pindah di wt atau wt pindah di kx boleh, tetapi nggak boleh w dengan x, k dengan t, nggak boleh. Itu karena dia sudah temannya, ya, ibarat kata dia sudah pasangan hidupnya gitu. Nah, di sini cara menentukan plus minus kx-nya itu dari mana? Cara menentukan plus minus kx itu dari arah gelombang. Ya, jika arah gelombangnya ke kanan, maka di sini dia bernilai negatif. Tapi kalau dia arah gelombangnya ke kiri seperti ini, maka nanti di sini itu bernilainya positif. Jadi kebalikan. Dia kalau kanan dia negatif, kalau kiri dia positif. Itu tentang simpangan getaran. Nah, selanjutnya dia ada kecepatan getaran. Kecepatan getaran itu adalah turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Nah, ada V dy per dt sama dengan amplitudo omega cos omega t. Dy per dt itu kalian nggak usah gunakan. Dy per dt itu adalah dia melambangkan turunan. Jadi dy per dt itu bisa disebut namanya turunan. Ya, d itu diferensial. Diferensial adalah turunan, integral ya integral. Pasti MTK kalian sudah belajar. Terus V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Y-nya dari mana? Y-nya dari yang tadi. Yang Y A sin kuadrat yang ya sin omega T plus minus KX gitu. Tapi jarang digunakan. Nah, turunlah lagi rumus menjadi menghasilkan Vm sama dengan amplitudo dikalikan omega. Ya. Nah, terus ada lagi percepatan getaran. A sama dengan d kuadrat ya per dt kuadrat sama dengan dv per dt sama dengan min a omega kuadrat cos omega t, sama diferensial kuadrat y dibagi diferensial t kuadrat. Ya, jadi percepatan getaran itu rumusnya min a omega kuadrat cos omega t, atau disingkat a maksimum sama dengan amplitudo dikalikan omega kuadrat. Sama diferensial D-nya itu nggak usah dipakai. Nah, dia kenapa nilainya minus? Karena tanda minus itu artinya percepatannya itu berlawanan dengan arah simpangan, ya, berarti berlawanan dengan si amplitudonya. Nah, yang percepatan itu kan ada minus, nah itu berarti dia berlawanan dengan simpangannya. Bisa juga dia simpangannya dari bawah, seperti itu. Nah, di sini kelanjutan dari tentang simpangan gelombang. Di mana simpangan gelombang juga itu ada sudut fase, sudut yang ditempuh untuk titik materi dari posisi awalnya. Nah, di situ sudah jelas ada rumusnya. Kalian tinggal lihat kalau sudut fase itu lambangnya theta. Nah, beda dengan fase. Fase itu hasil bagi di antara benda yang bergetar dengan periodenya atau frekuensi dikalikan lama benda bergetar. Itu rumus tiga-tiganya nggak usah dipakai semua. Pilih salah satu saja. Nah, pilih salah satu saja. Jadi nggak usah tiga-tiganya kamu pakai. Kamu tergantung di soal apa aja yang diketahuin. Apakah nanti yang diketahuinya waktu atau ada yang diketahuinya frekuensi. Maka kalau diketahuinya frekuensi kamu pakainya theta sama dengan 2πf kali T. Nah, itu kan ada 3, tergantung apa aja yang diketahui. Fase itu lambangnya fase ya, kayak gitu pokoknya, bukan theta.
Ada beda fase. Beda fase itu selisih. Namanya beda ya berarti kan selisih. Selisih fase antara dua titik materi yang melakukan getaran. Namanya beda fase itu selisih. Berarti kita beda paham gitu. Tuh rumusnya masing-masing ya. Sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dan kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.